Halo sahabat Aquamax, sekarang gue lagi di daerah Cikarang nih, mau nyambangin salah satu anggota Beta Patriot, yakni Om Jerry alias Didi Prianto. Nah ini orang satu lumayan hebat. Hebatnya dalam arti dia bisa bangun rumah di kampungnya dari hasil jualan cupang. Yuk kita lihat kayak gimana orangnya dan tempatnya ya, oke? Assalamualaikum. Waduh, Bang Jerry, lagi apa Bang? Biasa mainan ikan Bang. Boleh lihat-lihat Bang? Iya. Ngobrol-ngobrol ya. Siap. Ganggu nggak deh? Enggak. Waduh. Kelar Kelar. Lagi ada ikan apa aja? Oh, masih baby giant sih, kecil ikan juga tuh. Baby giant. Oh, giant biasanya solid Bang Jerry mainnya. Ada sih sebagian solid juga. Nih ikan giant nih, baby giant ya. SNI-an semua. Iya. Nah, kita lihat ikan-ikannya nih. Giant anakan mana? Bang Ipung. Anakan mana? Bang Ipung. Bang Ipung. Bekasi. Bekasi. Wih, lu banyak pegang Bang Ipung semua ya? Iya, rata-rata ikan saya ya ikan dari Bang Ipung. Dari luar ada? 1-2 sih. 1-2. Iya. Mayoritas dari Bang Ipung Mayoritas semua ya? Bekasi. Bangga dengan produk Bekasi. Waduh. Wih, di pialanya tuh. Lihat, tunjukin Bang Jerry pialanya. Banyak. Paling gede mana? Oh, yang ujung coklat itu apa itu? Itu serit kayak gitu, serit tuh. Pertama. Iya, waktu di Bogor apa ya? Aquafest Bogor. Nah, Aquafest di PB. Oh, yang katanya lu habis dapat kecil langsung sakit. Nah, itu betul. Itu pialanya. Bang Jerry, ini tempat sendiri apa-apa? Kontrak sih jual di sini. Ngontrak. Jadi tempat ikannya cuman ada di sini aja nih. Iya. Oke. Sama sebagian di kolam Bang Ipung. Fokusnya gue dengar di solid. Mana solidnya kayak gimana? Wah. Ini maskotnya Bang Ipung. Maksudnya Bang Ipung. Coba lihat Bang Jerry di apa? Dilampuin sedikit biar kelihatan. Nah, ini teman-teman Super Black dari anakannya Bang Ipung ya? Iya. Emang bersih ya hitamnya. Super Black begini berapaan harganya Bang Jerry? Biasa sih saya jual 3 juta ke atas gitu. 3 juta ke atas nih. Iya. Ini. Ya, coba lagi senter. Jadi ikan-ikan begini minimumnya berapa harganya? Paling murahnya dulu lah pernah jual 1 juta. 1 juta gitu ya. Lain ini nih hitam ini. Waduh, hitamnya. Nah,
Kalau paling mahal berapa? Pernah yang lain ini nyampe 10 juta. 10 juta? Iya. Oh, yang pernah gua tulis ya? Iya, iya. Oh, yang hitam itu ya. Ya, lain yang juara melulu di IBC ya. Lalu solid lainnya apa lagi? Ini produk asli Bekasi juga, biru-biru. Wah, birunya kental ya. Ini ternakan siapa? Ini Mang Mamun. Mang Mamun. Oh, wong toang man nih. Iya. Bekasi itu tuh. Mantap. Ada lagi nggak? Cooper. Cooper. Baby cuma masih ini. Mana lagi? Banyak ya. Tuh teman-teman nih. Nah, Mang Jerry, gua dengar habis bangun rumah di kampung. Alhamdulillah sih. Udah Selesai. Iya. Mantap tuh. Hasil dari mana? Ya inilah nih. Dari cupang nih. Ruangan segede gini bisa bangun rumah di kampung. Iya, alhamdulillah. Karena apa? Cupang ya. Cupang. Ya. Nanti gua mau tanya-tanya gimana sih bisa sampai kayak begitu? Oke, dilanjut nanti ya. Ya. Halo sahabat Aquamex, sekarang gua lagi sama Mang Jerry alias Dedi Prianto. Mau tanya-tanya emang ya? Ya, siap. Mang Jerry udah berapa lama main ikan? Kurang lebih 4 tahun kali ya. 4 tahun? 4 Kurang tahun, lebih. dari 2017an ada? Mungkin sekitar segitu mungkin. 3 tahunan kali ya. 2017 apa 2016 lah gitu. Nah, dulu pertama langsung main ikan begini, kontes apa gimana? Enggak, dulu awalnya sih di pinggir jalan gitulah Om. Ngelapak? Lapak gitu. Pakai apa, motor? Iya, di pasar gitu, di depan di pinggir jalan gitu. Pinggir-pinggir jalan gitu? Oh, kayak bawanya motor? Motor tapi Belanja ikannya di mana? waktu itu di Jatinegara kali ya. Jatinegara ya? Iya, Tiap hari Jatinegara. Jadi ke SD-SD gitu jualan? Enggak sih, kalau ke SD sih enggak sih. Ngelapak aja pokoknya di pinggir jalan, di mana keliling-keliling. Di pasar Gerah Asri dah, di situ ada pasar situ. Nah, di situ Ruko gitu. jual ikan berapaan harganya? 7.000 paling mungkin ya, kayaknya sekitar 7.000 kan, apa 5.000 gitu dah. 7.000-an, 5.000-an gitu ikannya? Iya. Ikan-ikan biasa buat konsumsi pasar aja gitu? Iya, MAM Rostel gitu dah. Udah ngerti kontes waktu itu? Belum. Nah, Belum. mulai ngerti kontes kapan? Mulai ngerti kontes itu pas kenal sama Bang Ipung. Awalnya kenal Bang Awalnya Ipung. Kenal sama Bang Ipung, terus ya saya sih minta sendiri, Bang, saya minta pengen ikut kontes dah. Ikut kontes gitu. Ikut kontes waktu itu di Bogor. Di Bogor. Nah, terus kenal siapa lagi? Nah, habis dari kenal Bang Ipung, kenal dah sama Om Agung, Bang Andi, Bang Mamun, Om Arif. Nah, itu istilahnya mereka itu mentor-mentor saya dah istilahnya. Sesepuh beta patriot dah istilahnya gitu. Ada perubahan sejak ikut kontes? Alhamdulillah sih, kalau saya bilang sih agak naik level lah gitu. Naik kelas. Naik kelas sih, kalau lamun sekolah kau Iya, naik kelas. Naik kelas tunggu. Jadi dari jualan ikan yang cuma 7.000 perak di pinggir jalan, terus jual ikan-ikan bagus gitu, ikan-ikan kualitas. Iya, bisa dibilang begitulah. Perubahannya apa? Pertama ngejual ikan recehan yang 7.000, 10.000, lalu naiknya ke ikan berapaan? Ya istilahnya di atas 200 mungkin lah. Pertama jual ikan mahal berapa? Armageddon tuh pertama kali ya jual Giant Armageddon. Pertama ditawar 200.000 tuh, nggak saya kasih. Diomelin dong Bang Ipung tuh. Jangan ya, katanya Giant ini mah jangan dijual segitu katanya. Nah akhirnya laku tuh ke Amerika tuh. Ke Amerika? 50 USD apa ya waktu itu? Sekitar 700.000-an ada? Sekitar segituan dah. Itu 2016 kali ya? Nah itu Sekitar segituan dah. teman-teman bayangin
dari jual ikan 7.000 perak naik 100 kali lipat. Jadi Lebih jual kali, kan ke 700.000, 100 kali lipat ya kan, 100 kali lipat ke 700.000. Bayangin kan efek ikut apa? Konten. Belajar ya. Belajar ya. Nah terus gabung di Beta Beta Patriot. Patriot. Nah, ada nggak sih gunanya masuk ke komunitas macam Beta Patriot begitu? Ya sangat-sangat ada gunanya Yang pertama istilahnya kita kenal lah istilahnya komunitas-komunitas di daerah Bekasi ini kan. Punya jaringan. Punya jaringan yang pertama, Iya. punya jaringan. Terus kedua istilahnya Ilmu. saya misalkan yang nggak tahu giant kayak gimana, serit kayak gimana gitu kan. Terus apa namanya, bentuk badan yang bagus kayak gimana, itu ya ilmu. Terus apa lagi ya? Ketiga saudaraan. Keempat istilahnya relasi dagang nih Iya, sih kan ya jaringan tadi kan jaringan. Iya, jaringan dagang iya. Terus kepercayaan juga dapat ya dari teman-teman. Kepercayaan. Ya karena masuk ke Beta Patriot berarti masuk ke jaringan Beta Patriot artinya udah dapat jaminan gitu ya. Iya. Bahwa transaksi dengan Bang Jerry aman. Karena istilahnya di atasnya itu ya senior yang udah bergelut lama gitu. Ya, kayak Agung, siapa sih istilahnya kan di dunia cupang yang nggak kenal Agung. Terus Bang Andi, istilahnya ya mereka ini kan istilahnya di luar, istilahnya kan di luar daerah gitu kan udah bisa dibuat inian gitu. Buat kepercayaan Buat ya. kepercayaan. Nah, gua dengar kemarin lu bangun rumah. Bener? Ya alhamdulillah sih, dikit-dikit sih gitu. Bangun rumah? Itu iya. Pertama main cupang itu gara-gara apa sebenarnya? Pas PT Collab biasa gitu tahun-tahun Berhenti kerja. Berhenti. Istilahnya di PHK terusnya main cupang. Bersyukur nggak malah di PHK? Ya kalau masalah bersyukurnya sih ya kalau dari hati paling kecil ya sebenarnya sih bersyukur sih. Nggak kerja di pabrik lagi? Gitu, nggak disuruh-suruh. Nggak disuruh. Lo guys, Jepang. Berhenti kerja malah bersyukur karena gara-gara dia berhenti kerja lo main cupang. Terus bisa bangun rumah. Gede nggak sih rumahnya? Gue pengen lihat. Dia bisa bangun rumah bukan di Bekasi bro, cuma di kampung. Di Kuningan. Di daerah mana? Di daerah Kuningan, tepatnya di Cicerem. Iya, desa Kaduela dah. Kaduela. Deket Cicerem. Gede nggak? Gue pengen main ke rumah lu dah. Ya ukuran 11 kali 12 kali lah, segitu. Bukan sebau dua bau. Wah. Jadi, teman-teman di Beta Patriot ini ada 2 orang sebenarnya. Nanti juga gue sambangin satu lagi. Ini senior juga di Beta Patriot, Om Arif Faisal. Sama-sama bisa bangun rumah dari nol. Om Arif malah lebih hebat lagi, dari nol dia bangun rumah hasil cupang gitu. Nah ini gue mau wawancara juga Jerry. Kenapa bisa gitu ya kan? Dari hasil cupang, emang penghasilan lu gede aja? Ya kalau dari cupang sih bisa dibilang alhamdulillah sih. Bersih ada sebulan 10-12. Mungkin sekitar segitu mungkin ya. Kalau misalkan diputar gitu, total semua gitu. tuh. Ya segitu pun udah gede, udah 3 kalinya karyawan UMR, biasa. UMR ya, 4 kalinya UMR masih. 4 kali UMR. 4 kali UMR bro. Gara-gara main cupang dulunya. Waktu itu berapa ya terakhir itu saya 1.700.000 ya UMR 2016. Sekarang 1.700.000 jual 2 ekor juga udah ketutup ya? Ketutup. Oh, tutup. Jadi bayangin bro, dari dia berhenti kerja UMR-nya digaji cuma 1,7. Berhenti kerja jualan cupang di pinggiran, ya. Jualan cupang di pinggirannya harga 7.000 perak, lalu berkecimpung di dunia kontes, ya kan? Bisa jual ikan yang mahal-mahal, terus ekspor juga katanya. Iya. Ekspor. Kemana aja? Pertama kali ya itu ke Amerika, habis itu terus ke Jerman. Ya itu ikan-ikan dari Bang Ipung. Nah, Jerman. ngobrolnya pembelinya pakai bahasa apa? Pakai bahasa English. English. Bahasa apa? English. Pakai English. Lu kan kagak bisa bahasa Inggris sebelumnya, gimana caranya? Apa sih namanya teh? Kan ada aplikasinya, Google Translate. Translate. Google Translate. Jadi kekurangan tapi nggak kehilangan akal. Iya. Iya kan? Betul. Semua ada jalannya, bro. Iya kan? Dia katanya waktu di chatting pertama sama buyer asing,
Kaget nggak aja? Bingung? Mau jawab apa gitu? Iya, dia istilahnya bro, how much apaan kan? Saya kan orang Cirebon kan nggak paham, Bongtoan. Ngomong. Akhirnya kata temen tuh, coba pakai translate dah. Nah akhirnya download tuh. Bingung kan cara pembayarannya kayak gimana? Nah itu juga ya kan? Pembayarannya gimana? Pembayarannya pakai PayPal sih. PayPalnya siapa? Si ada temen dah. Sekarang masih pakai PayPal temen? Belum bikin sendiri? Belum punya KTP. Orang bodong dong lo. Nah, enak dikerja apa enak main cupang? Kalau bagi saya pribadi sih sebenarnya sih enak main cupang, cuma kan istilahnya ini kan luas gitu. Kalau saya pribadi sih gitu, ya bersyukur gitu berada di dunia cupang ini gitu. Gara-gara cupang ada bisa naik pesawat ya? Iya itu. Kenal sama bos-bos. Iya. Kalau masih di pabrik kok bawa-bawa kan ya? Boro iya. Dia bisa bangun rumahnya nanti kita lihat ya. Gue belum lihat dikasih lihat videonya aja. Dia bisa bangun rumah. Nah, selain lu main cupang, istri lu kerja nggak? Kerja sih. Kerja ya? Kerja ya. Oh pantas jadi duit lu hasil cupang utuh gitu buat bangun rumah doang. Jadi ya, bisa begitu dah, bisa bilang begitu mungkin. Ya, jadi buat ke rumah semua itu apa? Oh, penghasilannya dia bisa buat ke rumah karena istrinya juga kerja. Tapi ya ini juga bukan main teman-teman ya. Nggak mudah juga. Walaupun kita penghasilan banyak, kalau tanpa tekad yang kuat nggak akan bisa berdiri di rumah itu. Benar nggak? Iya. Iya kan? Sekarang Mang Jerry gara-gara main cupang bisa ngehidupin keluarga, bisa bangun rumah, ya Mang ya. Betul. Kalau nggak main cupang nggak kebangun rumah ya? Ya Allah alam sih. Iya. Ya, jadi nggak tahu tapi kenyataannya sekarang karena main apa? Cupang. Ya gitu ya. Terus juga manfaatnya gedenya tuh kita bisa dipercaya gitu ya emang kalau di cupang kan istilahnya modal kepercayaan kita bisa lah gitu ya intinya gitu kan karena cupang itu dunia hobi itu intinya kepercayaan amanah ya amanah betul. Nah, buat teman-teman yang baru juga harus hati-hati sama amanah sama kepercayaan. Urusan duit sedikit bisa jadi besar kalau di dunia hobi, benar aja. Jadi mesti tetap dijaga semua-muanya. Di dalam artian kepercayaan itu misalkan kita posting foto ikan yang misalkan warna biru terus kita kirimnya warna merah gitu kan istilahnya kan itu udah nyeleweng. Itu bisa gue cewek aja. Masih dilaporin kan, masih dilaporin. Iya itu kan dilaporin ke apa? Itu kan kita bisa jaga amanah gitu. Mungkin dari Allah, wah ini orang bisa jaga amanah nih. Kirim posting foto ikan biru, kirim biru gitu. Nah, di Beta Patriot juga memang ada. Jadi teman-teman kalau yang bertransaksi sama anggota Beta Patriot ada masalah, ngomong aja ke kita kita yang apa? Kita yang beresin masalahnya gitu aja. Betul. Kalau Jerry punya masalah juga ngomong aja, ntar gue yang jawab. Iya siap terima ini dah. Jadi kepercayaan ya Mang ya. Iya. Semua. Ikan paling mahal yang pernah lu jual berapa harganya? Pernah super black waktu itu 10 juta sih. 10 juta ya. Yang ke Kalimantan Barat itu. Ya, yang gua tulis. Pontianak ya. 10 juta bro, ikan tonakannya Bang Ipung ya? Iya. Solid ya? 10 juta untuk seekor ikan yang pelakat sekelingking gua doang ya kan? Sekitar mungkin panjang semuanya paling sekitar 5 kali ya? Nggak nyampe ya? 4,5 ya? 4,5 cm, 10 juta cm. Nah ini transaksinya real ya, gue juga tahu ya, orangnya ada semua, bukan transaksi bercanda, makanya gue berani nulis. Gue nulis sesuatu itu berdasarkan fakta aja. Iya betul. Ya, bukan berdasarkan pansos. Kalau pansos-pansosan mah jangan ya kan? Yang fakta-fakta aja. 10 juta ya? Iya. Paling banyak antri pesanan apa? Warna apa? Warna kalau di kelas SN itu kita sebut dasar gelap gitu. Iya, dasar gelap itu warna-warna solid pokoknya. Warna solid lah. Abu, biru, kuper gitu lah. Iya. Itu yang antri mah gitu. Antri ya. Istilahnya ada stok 100 ya, kalau misalkan kita layanin sehari 2 hari sih habis ya. Berat gitu iya, habis gitu. Kadang kan mereka ngambil per 10 gitu lah. Per 10 ada yang satuan, ada yang puluhan gitu.
Nah, jadi emang karena Bang Ipung juga terkenal dengan solid-solidnya. Nah, ikan di sini mayoritasnya ikan Iya, ikan Bang Ipung semua gitu. Ada dari Makmun juga. Makmun dulu jagoan solid tuh. Ternakannya pernah 6 kali champion solidnya waktu itu. Yang dipakai almarhum Tommy. Punya cita-cita lagi nggak? Maksudnya kepengenan gitu di dunia cupang ya, bukan cita-cita lu pengen jadi presiden atau pengen jadi menteri. Cita-cita kalau di dunia cupang sih semuanya udah pasti cita-cita pengen punya PAM ya, punya PAM sendiri gitulah istilahnya lah. Oh, jadi rumah di kampung nih udah siapin ada farmnya nggak? Ya kecil-kecilan dulu lah Oh, aduh. Jadi suatu saat balik nih. Ya mau nggak mau sih sebenarnya. Istilahnya udah bikin rumahnya di sono gitu. Jadi memang karena di era COVID begini, semuanya kan berhenti juga kan. Ngaruh nggak ke perdagangan cupang? Malah makin melejit tuh. Makin hebat. Malah makin melejit dampak dari COVID ini karena istilahnya yang mereka karyawan yang di PHK tuh banyak yang alih profesi ke cupang, jadi istilahnya banyak permintaan. Awalnya sih buat itu kan lihat-lihatan lah, awalnya buat lihat-lihatan, terus mungkin dia ngelihat kontes rame, terus jenis warna-warna juga banyak kan, jadi mereka banyak awalnya satu jadi beli berapa gitu biar ada temennya kan. COVID. Ada tips nggak buat temen-temen? Ini Mang Jerry ini baru 3 tahun lebih loh main cupang, udah bisa bangun rumah. Ya, bukan sebuah waktu yang panjang ataupun waktu yang pendek 3 tahun, tapi udah sampai bisa ngebangun rumah kan luar biasa juga ya. Luar biasa. Karena cupang loh. Dan ada efeknya mungkin kalau dulu Mang Jerry nggak main kontes juga nggak kayak begini juga. Enggak, kalau misalnya karena waktu itu saya jalan tuh berdua pas dagang itu. Cuma kata saya ya kalau ente misalkan ya ngomong sama teman gitu yang jalan bareng gitu sampai sekarang dia masih begitu, masih ngejalan di lapak-lapak keliling. Cuma kan istilahnya saya kan nggak bisa maksain kehendak orang kan gitu. Beda jalan, bisa jalan, dia masih dia jualan biasa. Mang Jerry udah naik kelas. Ya udah naik pesawat deh. Udah naik pesawat. Bukan naik kelas lagi, naik pesawat. Buat terbang kemana-mana. Enak ya, Mang? Ya enak ya. Ya jalan-jalan dibayar sih. Coba bayangin 1,7 juta per bulan tadinya. Mungkin ya sekitar 2000 segitu 2 jutaan palingan. 2 jutaan kayaknya sih ya, lebih mungkin ya. 8 jam lebih berdiri. Iya kan, belum lagi bahaya. Di mesin kan. Di mesin. Pernah kecelakaan? Alhamdulillah sih belum. Cuma kan istilahnya kan produksinya kayu, dia jadi ke dada teh sesek. Pantes lu begeng mulu. Bawaan lo. Jadi kalau nggak kenal cupang, nggak kenal apa ya nggak bisa sampai kayak begini ya. Iya betul. Walaupun ini tempatnya kecil loh, kontrakan petakan doang ya. Kontrakan sebulan itu ini 4,5 sih. Sebulan 450.000 bisa ngasilin sampai 10 juta per bulan. Jadi dia nggak rugi lah ngontrak gini. Dia jual 1 ikan. Nih ikannya sekarang lagi habis nih kata dia. Iya. Untung gua datang pas ikannya habis. Kenapa? Duitnya lagi banyak. Tadi gua ditraktir sate. Kalau ikannya lagi banyak, berarti duitnya lagi sedikit. Iya. Gak laku-laku, kan? Kosong semua. Kalau kosong semua berarti duit lagi banyak. Betul. Ada nggak tips lain buat teman-teman? Tipsnya sih ya, pertama sih niat lah. Yang kedua kita bisa jaga kepercayaan, itu aja sih. Kalau bisa sampai bangun rumah, ada tips ya? Ya itu niat mungkin. Tekad ya? Tekad ya, niat, tekad gitu. Sama kedua ya kepercayaan sih gitu. Dalam artian luas lah, kepercayaan ke customer, buyer, kepercayaan ke istilahnya ke senior juga kan. Ya. Karena menghormati begitu apa gimana. Di Beta Pati itu belajar banyak ya, Jer? Iya betul. Bukan hanya belajar ikan bagus saja, tapi organisasi dan lain-lain juga diajarin di kayak kita. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi yang penting tekad ya. Emang sih walaupun kita penghasilannya besar, tapi tekadnya nggak kuat ya. Iya. Akan kejadian. Ya juga. kalau tekadnya nggak kuat, ya tahu sendiri di Beta Patriot
anggota ada 50 orang Om. 50 orang. Yang lulus sampai sekarang terus mengikuti kontes kan cuma 3 orang. Jaki, Iya. Cueng, saya. Seleksi alam dari 50 orang, kalau misalkan kita bertiga tekadnya nggak kuat turun ke kontes ya yang 47 ekor kan tumbang. 47 orang kan tumbang. Sembarangan. Iya, saya kan tinggal 3 ekor doang yang kemana-mana kontes sampai saat ini kan. Ya yang lain juga masih ikut, cuman terbatas di daerah sini-sini aja, Iya, Jabodetabek ataupun kirim. Ya kan, cuman ya mudah-mudahan lu makin sukses ke depannya, Amin. tetap jaga amanah. Ya. Ya gitu ya teman-temannya, bisa dengar, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Bukan ngelihat besar kecilnya bro, penghasilan atau apa tuh, tapi lihat tekadnya. Ya, dengan tekad yang kuat kita bisa berbuat apa aja. Iya. Ya. Makasih ya Bang Jaya. Siap, sama-sama. Aja. Sip. Ya, salam Betaholics.